Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Andika Fajar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kupas tuntas perbandingan. Kita ke soal yang pertama. Bentuk sederhana dari perbandingan 10 ton banding 150 kuintal dan 5000 kg adalah berapa? Untuk menjawab soal ini kita ubah dulu yang ton dan kuintal dalam bentuk kilogram. 1 ton itu sama dengan 1000 kg. Kalau 10 ton menjadi 10.000 ya. Berarti ini sama dengan 10.000 kg. Kemudian 1 kuintal sama dengan 100 kg. Sehingga yang 150 kuintal ini menjadi 15.000 ya. Menjadi 15.000 kg. Yang 5.000 tetap saja, ini berarti 5.000 kg ya. Kalau udah seperti ini, kita bagi masing-masing dengan 1000 ya, atau kita coret aja nolnya 3 ini, dicoret nolnya 3 ini menjadi 10 kilo banding 15 kilo banding 5 kilo. Kita bagi lagi semuanya dengan 5 ya, ini dibagi dengan 5. 10 bagi 5 yaitu 2, kemudian 15 bagi 5 3, 5 bagi 5 1 ya, sehingga jawabannya adalah 2 banding 3 banding 1. Ini jawabannya. Kita ke soal berikutnya. Dalam sebuah kelas terdapat 30 siswa. Jika jumlah siswa laki-laki 12 orang, perbandingan jumlah siswa perempuan dengan seluruh siswa di kelas adalah berapa? Kita cari dulu di sini jumlah siswa perempuannya ya. Perempuannya itu berarti sama dengan 30 siswa ini seluruh kelas dikurangi sama 12 ya. Jadi 30 dikurangi siswa laki-laki 12 orang menjadi 18. Kemudian pertanyaan adalah perbandingan siswa perempuan dengan seluruh siswa di kelas. Siswa perempuannya 18 ya. Ini segini aja ya. Tulis P banding K gitu ya. Perempuan banding kelas. Berarti 18 dibanding kelasnya adalah 30 ya. Kalau seperti ini kita bisa sederhanakan dengan membagi dengan 6 ya. Dibagi 6 semuanya. Ini menjadi 3, ini menjadi 5. Ini jawabannya. Kita ke soal berikutnya. Pada sebuah peta, jarak 2 cm dalam gambar mewakili 30 km jarak sebenarnya. Skala peta tersebut adalah berapa? Ini merupakan masalah skala. Kita bikin rumusnya, yaitu bikin segitiga seperti ini. Kemudian ini disingkat upacara, UP ya, usai, US, sekolah. Upacara usai sekolah. UP-nya ukuran peta, US-nya ukuran sebenarnya, S-nya skala ya. Di sini kita mencari skala peta. Berarti nanti skalanya kita tutupi, menyisakan UP per US ya. Berarti nanti S sama dengan UP per US. Ukuran petanya adalah ini ya, 2 cm ya. Berarti ini 2 cm. Kemudian ukuran sebenarnya adalah 30 km ya. 30 km. Kita ubah dulu yang kilometer ke senti ya. Kilometer ke senti itu turun 5 ya. Berarti menambah 0,5 ya. Berarti ini sama dengan 2 per 30 ditambah nolnya 5 ya. Itu 2, 3, 4, 5 ya. Berarti menjadi 3 juta. Kemudian untuk mencari skalanya, masing-masing kita bagi 2. Yang atas dibagi 2, yang bawah juga dibagi 2 ya, sehingga menjadi 1 per 30 bagi 2, 15 ya. 15 nolnya 5. 1 banding 1.500. Ini jawabannya. Kita ke soal nomor 2. Jarak kota A ke kota B pada peta adalah 24 cm. Suatu peta punya skala 1 banding 2.500.000. Maka jarak sebenarnya kedua kota adalah berapa? Kita kembali gunakan rumus skala ini ya. Jarak sebenarnya berarti US ya. US berarti nanti kita tutupi menjadi UP per S ya. US sama dengan UP per S. Di sini UP-nya adalah ini ya, 24 cm ya. Kemudian S-nya adalah 1 banding 2,5 juta. 1 per 2.500.000. Di sini ada bentuk pecahan di penyebut ya. Kita bisa balik ya.
menjadi sama dengan 24 dikali 2.500.000 per 1 ya, atau langsung aja 24 dikali 25, yaitu sama dengan 600 ya, ditambah lagi nolnya 5 ya, menjadi 60 juta ya. Ini 60 juta senti ya, kita ubah dalam kilometer, berarti nanti mencoret nolnya 5 ya, dicoret nolnya 5, menyisakan 600 ya, berarti ini sama dengan 600 km. Ini jawabannya. Kita ke soal berikutnya. Perbandingan kelereng Bimo dan Fajar adalah 4:3. Jumlah kelereng mereka adalah 42. Selisih kelereng mereka sebanyak berapa? Di sini kita bikin dulu ada perbandingan dan ada jumlah ya. Jumlah kelereng mereka berdua adalah 42 ya. Berarti dengan jumlah 42, perbandingannya kita jumlahkan ya sini ya. 4 ditambah 3 berarti sama dengan 7 ya. Kemudian ditanyakan adalah selisih kelereng mereka ya. Selisihnya berarti nanti 4 dikurangi 3 ya. Berarti ini 1 ya. Satu di sini aja, berarti nanti di sini yang jumlah 4 tambah 3 ya, sama dengan 7. Yang selisih 4 kurangi 3 ya, sama dengan 1. Ini ditanyakan ya, ini X seperti ini ya. Di sini kita tinggal bikin aja per sama dengan per gini ya. Sudah jadi perbandingannya. Kita coret-coret atas bawah kanan kiri ya. Dicoret-coret ini 7 dengan 42, ini dibagi 7 ya. Ini 1, ini 6. Kemudian kita kali silang, X dikali 1 menjadi X, 1 kali 6 menjadi 6 ya. Berarti nanti ini menjadi X sama dengan 6. Ini jawabannya. Soal berikutnya, seorang tukang bangunan akan membuat campuran pelapis tembok sebanyak 32 ember. Jika perbandingan pasir, semen, dan kapur yang digunakan adalah 2:5:1, maka banyak semen yang digunakan adalah berapa? Sama, kita bikin di sini perbandingannya dan jumlah embernya ya. Ini jumlah ember. Jika total semuanya itu 32 ya, berarti 32 di sini. Kemudian perbandingannya kita jumlahkan ya, 2 tambah 5 tambah 1. Terusnya 2 tambah 5 tambah 1. Berarti ini sama dengan 8 ya. Kemudian ditanyakan adalah banyak semennya ya. Banyak semen berarti yang tengah-tengah ini ya, yang 5 ini ya. Berarti ini 5, itu X seperti ini ya. Kembali kita bikin perbandingannya, dikasih per sama dengan per ya. Coret-coret atas bawah kanan kiri. Di sini saya coret-coret 8 dengan 32 ya. Ini masing-masing dibagi 8, ini 1, ini 4 ya. Sehingga menyisakan X dikali 1, 5 dikali 4. 5 kali 4 20 ya. Berarti nanti ini sama dengan X sama dengan 20. Berarti semuanya sebanyak 20 ember. Ini jawabannya. Ke soal berikutnya, perbandingan uang Abdur dan Bimo adalah 2:1, sedangkan perbandingan antara uang Bimo dan Zahra adalah 3:2. Jika jumlah seluruh uang mereka adalah 22.000, maka selisih uang Bimo dan Abdur adalah berapa? Di sini diketahui ada 3 orang ya, Abdur, Bimo, dan Zahra ya. Di sini Abdur dan Bimo perbandingannya 2:1. Kemudian Bimo Zahra 3:2. Ini merupakan permasalahan perbandingan bertingkat ya. Kita bisa membuat perbandingan baru dengan cara dikali zigzag ya. Ini kali ini kali ini kali ini. 2 kali 3, 3 kali 1, 1 kali 2. Menjadi 6, 2 kali 3 ya. 3 kali 1, 3, 1 kali 2, 2 ya. Berarti 6 banding 3 banding 2. Ini adalah perbandingan yang baru ya. Kemudian kita cari lagi di sini perbandingan dan jumlah uang ya. Dan uang. Jumlah seluruh uang mereka 22.000 ya.
Berarti sini uangnya 22.000. Ini perbandingan kita jumlahkan ya, 6 tambah 3 tambah 2 ya. 6 tambah 3 tambah 2 ya, ini sama dengan 11 ya. Kemudian selisih uang Bimo dan Abdur ya. Bimo dan Abdur berarti ini ya, 6 dan 3 ya, atau 3 dan 6. Ini selisihnya yang besar kurang yang kecil ya. Berarti nanti ini 6 dikurangi 3 ya. Ini sama dengan 3, ini X gitu ya. Kembali kita bikin perbandingannya seperti ini ya. Per ini sama dengan tengah-tengahnya. Coret-coret atas bawah kanan kiri, 11 sama 22 dibagi 11 ya. Ini 1, ini 2. X dikali 1 kali hilang ya, 3 kali 2000. Sehingga misalkan X nya sama dengan 6000. Sehingga selisih uang Bimo dan Abdur adalah 6.000 rupiah. Ini jawabannya. Kita lanjut lagi. Di pasar harga 8 kilo apel adalah 32.000. Harga 12 kilo apel adalah berapa? Di sini kita bikin dua nih. Di sini kita bikin dua seperti ini, ada kilogram dan uang ya. Kalau 8 kilo itu 32.000. Kalau 12 kilo itu berapa gitu ya. Kita tinggal bikin seperti ini, per sama dengan per ya. Nah, di sini kita coret-coret atas bawah kanan kiri ya. Di sini 8 dan 12 ini atas bawah ya. Dibagi 4 masing-masing, ini menjadi 2, ini menjadi 3 ya. Kemudian kanan kiri 2 dengan 32 ya. Dibagi 2, ini 1, ini 16 ya. Berarti menyisakan ini ya, 3 dikali sama 16.000. Sehingga menjadi X sama dengan 48.000. Ini jawabannya ya. Kita lanjut lagi. Sebuah bus menempuh jarak 200 km dalam waktu 2 jam 30 menit. Jika bus tersebut melakukan perjalanan sejauh 300 km dengan kecepatan yang sama, maka waktu yang dibutuhkan adalah berapa? Ini merupakan soal cerita yang nanti kita tentukan dulu. Ini perbandingan senilai atau berbalik nilai ya. Ini berarti ada dua, yaitu jarak dan waktu ya. Di sini 200 kilo itu ditempuh dalam 2 jam 30 menit ya. 2 jam 30 menit itu sama dengan 150 menit ya. Kemudian jika menempuh jarak 300 kilo ya, waktunya berapa? Ini X gini ya. Di sini kita tentukan dulu waktunya nanti kira-kira lebih besar atau lebih kecil daripada yang 90 ya. Dengan jarak yang semakin jauh, otomatis dia butuh waktu yang lebih banyak ya. Berarti nanti di sini ini lebih besar yang bawah ya. Kita bikin panah seperti ini. Ini artinya adalah dari kecil ke besar ya. Berarti yang besar yang bawah. Yang ini juga sama. Ini dari kecil ke bawah besar ya. Berarti nanti 200 sama 300 ini kan besar 300 ya. Jadi ke bawah panahnya. Kalau sama-sama ke bawah, itu berarti perbandingan senilai ya. Berarti nanti kita tinggal per sama dengan per seperti ini aja. Seperti yang soal-soal sebelumnya. Di sini kita coret-coret ya. Di sini coret-coret atas bawah kanan kiri ya. Nolnya kita coret dulu aja. Kemudian 2 dengan 50 ya. Ini menjadi 75. Sehingga misalkan X dikali 1 dan 3 kali 75 ya. Menjadi X sama dengan 225 ya. 3 kali 75 itu 225. Berarti 225 menit ya ini jawabannya ya. Kita soal berikutnya, dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam, suatu perjalanan dapat ditempuh dalam waktu 1 jam. Jika kecepatan rata-rata 45 km per jam, maka waktu tempuhnya adalah berapa? Di sini, kita tulis lagi di sini kecepatan dan waktu ya. Kalau 30 km per jam itu 1 jam ya, atau 60 menit ya ini ya. Kemudian jika 45 km per jam, ini X gitu ya. Pertanyaannya di sini untuk nilai X-nya itu apakah lebih dari 60 atau kurang dari 60 ya. Di sini dengan kecepatan yang lebih tinggi, otomatis dia nanti akan lebih cepat sampainya ya. Atau nanti yang ini X-nya lebih kecil daripada 60 menit ya, waktunya lebih sedikit. Sehingga nanti dia panahnya ke atas ya, dari kecil ke besar ya, dari kecil ke besar.
Kemudian yang ini panahnya ke bawah ya, dari kecil 30 ke 45 ya, panahnya dari kecil ke besar, sehingga nanti ini panahnya beda arah ya, berarti dia berbalik nilai. Untuk cara pekerjaannya kita tulis lagi di sini 30 per 45 sama dengan ya, yang belakang dibalik ya, 60x ini menjadi x per 60 seperti ini. Jadi kita membaliknya saat ini beda arah ya, jadi ini perbandingan berbalik nilai. Kembali kita coret-coret atas bawah kanan kiri ya. Di sini kita bagi 30 dan 45 dibagi 15 ya. Ini 2, ini 3 ya. Kemudian 60 dengan 3 kita coret-coret juga. Ini dibagi 3, ini 1, ini 20 ya. X kali 1 sama dengan X, 2 kali 2 sama dengan 40. Ini jawabannya. Pak Ali hendak menyewa mobil di rental, biaya sewa mobilnya 2,5 juta untuk 3 hari. Besar uang bila menyewa selama 12 hari adalah berapa? Saya tulis di sini adalah uang dan hari ya. Untuk 2.500.000 mendapatkan waktu 3 hari. Jika 12 hari, uangnya berapa gitu ya? Uangnya X berarti. Di sini untuk uangnya, untuk harinya lebih panjang pasti lebih banyak ya. Berarti nanti ini panahnya ke bawah. Ini juga panahnya ke bawah ya, dari besar ke kecil. Berarti ini senilai, tinggal dikasih per sama dengan per gini ya. Kita coret-coret di sini 3 dengan 12. Ini dibagi 3 ya, ini 1, ini 4 ya. Berarti misalkan X dikali 1 dan 4 dikali 2,5 juta. Berarti nanti hasilnya X sama dengan 4 kali 2,5 juta, berarti 10 juta ya. Sehingga jawabannya adalah ini ya, 10 juta. Kita soal berikutnya. Seorang tata usaha dapat mengetik 600 kata dalam 1 jam. Waktu yang diperlukan untuk mengetik 1500 kata adalah berapa menit? Kembali di sini ada kata dan menit ya, atau waktu. Ini 600 ya, 1 jam itu berarti 60 menit ya. Kemudian 1500 ini X gitu ya. Di sini otomatis nanti kalau dia mengetik lebih banyak, waktunya lebih panjang ya. Berarti ini juga sama-sama ke bawah. Berarti ini perbandingan senilai ya. Di sini per sama dengan per, langsung aja. Kita coret-coret di sini. 60 dengan 60 ya, ini 1, ini 1 ya. Kemudian 0 dengan 0 ya. Nah, misalkan X-nya sama dengan 150 ya. X-nya sama dengan 150 menit ya maksudnya ya. Ini jawabannya. Kita soal berikutnya. Persediaan daging jika dimakan seekor singa habis dalam 5 hari. Jika dimakan seekor harimau juga habis dalam waktu 5 hari. Jika dimakan kedua hewan bersama-sama, maka persediaan daging akan habis dalam berapa hari? Ya. Ini adalah perbandingan kerjasama ya. Ada 2 yang saling kerjasama untuk menghabiskan ya. Di sini untuk rumusnya adalah A dikali B per A ditambah B ya. Untuk A-nya adalah ini 5 hari untuk singa ya, dan B-nya adalah untuk harimau. Berarti ini sama dengan 5 dikali 5 per 5 ditambah 5 ya. Ini sama dengan 25 per 10 atau sama dengan 2,5 hari ya. Ini jawabannya. Kita ke soal berikutnya. Suatu pekerjaan akan selesai dikerjakan oleh 12 orang selama 30 hari. Agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan selama 20 hari, maka banyak tambahan pekerja yang diperlukan adalah berapa orang ya. Di sini berarti ada 2, yaitu ada pekerja dan hari ya. Kalau 12 orang itu 30 hari. Kalau 20 hari berapa pekerjanya gitu ya. Di sini otomatis nanti kalau harinya lebih pendek, berarti nanti tambahan pekerjanya ya, berarti X-nya lebih besar. Sehingga nanti ini ke bawah panahnya, ini ke atas ya. Ini berarti berbalik nilai. Berarti nanti menjadi 12 per X, yang belakang dibalik ya. Ini dibalik menjadi 20 per 30. Coret-coret atas bawah kanan kiri ya. Ini nolnya coret dulu. Kemudian 2 dengan 12, 6 ya.
Berarti nanti menyisakan X sama dengan 3 kali 6 ya, 18 ya. Apakah jawabnya 18? Ya, tidak ya. Karena adalah tambahan pekerja. Tambahan pekerja berarti nanti 18-nya itu dikurangi sama pekerja awalnya, yaitu 12 orang. Berarti dikurangi 12 ya. Berarti jawabannya adalah 6 ya. Jawabannya adalah 6 orang tambahan pekerja. Tes soal berikutnya. Sebuah gedung direncanakan selesai dibangun selama 16 hari oleh 6 pekerja. Setelah dikerjakan 12 hari, pekerjaan dihentikan selama 2 hari. Jika kemampuan pekerja setiap orang sama dan agar pembangunan gedung selesai tepat waktu, maka banyak pekerja tambahan yang bukan adalah berapa orang ya. Di sini ada hari sama pekerja ya. Soal ini beda sama soal sebelumnya karena ini sudah dikerjakan selama 12 hari ya. Berarti yang hari awalnya 16 kita kurangi 12 ya. Berarti sisanya 4 hari dikerjakan oleh 6 pekerja. Kemudian dihentikan selama 2 hari. Berarti nanti sisanya 4 hari itu kita kurangi 2. Berarti sama dengan 2 ya. Ini perlu ditambahkan biar sesuai waktu. Berarti tambah pekerjanya X. Kembali lagi di sini X-nya pasti lebih banyak daripada pekerja sebelumnya ya, kan ditambah. Ini berarti ke bawah, ini ke atas ya. Ini perbalik nilai berarti ini menjadi 4/2 sama dengan dibalik ya yang belakang X/6. Kita coret-coret atas bawah kanan kiri ya. 4 dengan 2, ini 1, ini 2 ya, dibagi 2 masing-masing. Kemudian menjadi X sama dengan 6 kali 2 itu 12. Apakah jawabannya 12? Tidak ya. Karena yang tadi adalah pekerja tambahannya. Berarti nanti 12-nya ini dikurangi oleh pekerjanya awal yaitu 6 ya. Berarti dikurangi 6 yaitu sama dengan 6. Berarti jawabannya adalah tambahnya adalah sebanyak 6 orang. Ini jawabannya. Kita ke soal terakhir. Perbandingan panjang dan lebar persegi panjang adalah 2/3. Jika keliling persegi panjang tersebut adalah 24 cm, tentukan luasnya ya. Kita gambar dulu persegi panjang. Di sini panjangnya 2, lebarnya 3 ya. Ini untuk mempermudah kita tambahkan X di sini ya. Ini 2X, ini 3X. Kelilingnya sama dengan 24. Kelilingnya berarti ini ya. Ini 2X juga, ini 3X juga ya. Kita jumlahkan di sini 2X tambah 3X, 2X tambah 3X gitu ya. 2X ditambah 3X ditambah 2X ditambah 3X sama dengan 24. Ini menjadi 10X ya, sama dengan 24. Sehingga X-nya sama dengan 24 dibagi 10, atau X-nya sama dengan 2,4. Sehingga nanti panjangnya itu P ya. Ini kan 2 kali X ya. X-nya kan 2 dikali 2,4. X-nya kan 2,4. Berarti nanti ini 4,8. Kemudian untuk lebarnya adalah 3X. Berarti 3 dikali 2,4 sama dengan 7,2. Tanya adalah luasnya ya. Luasnya. Untuk luas rumahnya adalah panjang dikali lebar. Berarti 4,8 dikali 7,2. Ini kita hitung ya, menjadi sama dengan 34,56. Ini luasnya ya. Ya demikian bahasanya tentang kupas tuntas perbandingan. Semoga bermanfaat video ini. Nantikan video lain setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.